Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eli Mardiana di ruang kelas matematika SMK kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon artinya tiga sudut dan metro artinya mengukur. Adapun rumusan sinus, kosinus juga tangen diformulasikan oleh Surya Sindanta, ilmuwan India yang dipercaya hidup sekitar abad 3 sebelum Masehi. Sekarang kita ke ilustrasi masalah. Pak Yahya adalah seorang penjaga sekolah. Tinggi Pak Yahya adalah 1,6 meter. Dia mempunyai seorang anak, namanya Dani, masih kelas 2 sekolah dasar. Tinggi badannya 1,2 meter. Dani adalah anak yang baik dan suka bertanya. Dia pernah bertanya kepada ayahnya tentang tinggi tiang bendera di lapangan itu. Dengan senyum, ayahnya menjawab 8 meter. Suatu sore, di saat dia menemani ayahnya membersihkan rumput liar di lapangan, Dani melihat bayangan setiap benda di tanah. Dia mengambil tali, meteran, dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera, yaitu 3 meter dan 15 meter. Tetapi dia tidak dapat mengukur panjang bayangan diri sendiri, karena bayangannya mengikuti pergerakannya. Jika kamu sebagai Dani, dapatkah kamu mengukur bayanganmu sendiri? Konsep kesebangunan pada segitiga terdapat pada cerita tersebut. Gambar segitiga sesuai cerita tersebut adalah, ya ini gambarnya. Keterangannya di mana panjang AB, jadi perhatikan panjang AB ini adalah tinggi tiang bendera, tingginya adalah 8 meter. Kemudian BC, B ke C ini adalah panjang bayangan tiang bendera. Ini panjang bayangan tiang benderanya 15 meter. DE, D ke E ini adalah tinggi Pak Yahya, yaitu 1,6 meter. EC, E ke C ini adalah panjang bayangan Pak Yahya. Jadi panjang bayangan Pak Yahya 3 meter. FG, F ke G ini adalah tinggi Dani, yaitu 1,2 meter. G ke C ini adalah panjang bayangan Dani 2,25 meter. Karena segitiga ABC, kemudian segitiga DEC dan segitiga FGC, ketiga segitiga ini adalah sebangun, maka berlaku FG berbanding DE, FG, perhatikan FG berbanding dengan DE sama dengan GC, GC berbanding dengan EC, GC berbanding dengan EC, sama dengan untuk ukuran F ke G ini adalah 1,2. Kemudian DE, perhatikan panjang dari D ke E ini adalah 1,6, sama dengan GC, ya. G ke C ini belum diketahui, dimisalkan sebagai F. Kemudian untuk EC, EC-nya adalah E ke C ini adalah 3. Maka panjang F sama dengan 2,25. 2,25 ini diperoleh dengan cara 1,2 dikali 3, kemudian hasilnya dibagi dengan 1,6. Ya, maka F sama dengan 2,25. Jadi panjang G ke C atau F ini adalah 2,25.
Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh nilai dari FC atau sama dengan G sama dengan akar 6,5025. 6,5025 ini diperoleh dengan cara kita menggunakan teorema Pythagoras. Panjang sisi GC atau yang dimisalkan F tadi ini sudah ada hasilnya 2,25. Maka untuk mencari panjang G sama dengan akar dari 2,25 dipangkatkan 2 ditambah dengan panjang GF atau FG ini 1,2 dipangkatkan 2. Jadi 2,25 pangkat 2 ditambah 1,2 pangkat 2. Hasilnya adalah 6,5025. Akar dari 6,5025 adalah 2,55. Berdasarkan segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC diperoleh perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, FG per FC. FG per FC sama dengan DE per DC. DC sama dengan AB per AC. AB per AC. Untuk FG adalah 1,2. FC 2,55 sama dengan DE panjang D ke E 1,6 per DC nya adalah 3,4. DC 3,4 sama dengan AB. Panjang dari A ke B adalah 8 per AC. AC nya adalah 17. Sisi di depan sudut. Jadi perhatikan sudut X derajat ini. Ada X derajat. Sisi di depan sudut ini ya, per sisi miring segitiga. Sisi miringnya adalah ini. Maka diperoleh hasilnya adalah 0,47. Perbandingan ini disebut dengan sinus sudut C. Ditulis sin X derajat sama dengan 8/17. Jadi untuk sinus adalah sisi di depan sudut. Depan sudutnya X derajat, depan sudutnya adalah 8. Ini berbanding dengan sisi miring segitiga. Jadi sisi miring sudut X derajat ini, sisi miringnya adalah 17. Sin X derajat sama dengan 8/17. Kemudian perbandingan GC per FC. GC per FC sama dengan EC per DC sama dengan BC per AC. Ini diketahui bahwa GC-nya adalah 2,25, FC-nya adalah 2,55, EC-nya adalah 3, E ke C adalah 3, kemudian DC-nya adalah 3,4, DC 3,4, BC 15 per AC-nya adalah 17. Sisi di samping sudut. Perhatikan sudut X derajat. Sisi di samping sudut adalah 15. Sisi di samping sudut X derajat ini 3. Di samping sudut X derajat pada segitiga ini adalah 15. Kemudian per sisi miring segitiga. Sisi miring segitiganya adalah sisi miringnya 2,255, kemudian 3,4 dan 17. Jadi sisi miringnya FC, DC dan AC. Sisi miringnya adalah ini.
Hasilnya adalah 0,88. Perbandingan ini disebut dengan kosinus sudut C. Ditulis kosinus X derajat adalah sisi di samping sudut dibagi sisi miring segitiga. Sisi samping adalah 15, kemudian dibagi sisi miringnya adalah 17. Kemudian FG per GC sama dengan DE per EC sama dengan AB per BC. Di sini sudah diketahui FG-nya adalah 1,2, FG 1,2, GC-nya adalah 2,25. Di sini panjang F yang sudah kita cari tadi. Kemudian DE adalah 1,6 per sini, EC-nya adalah 3, EC-nya 3 sama dengan AB, panjang dari A ke B 8 per BC, BC-nya adalah 15. Sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Jadi pada sudut X derajat segitiga ABC, sudut X derajat pada segitiga DEC, sudut X derajat pada segitiga FGC. Di sini untuk sisi di depan sudut adalah 8, 1,6, 1,2. Sisi di samping sudutnya adalah 15, 3, F-nya tadi 2,25. Ini hasilnya adalah 0,53. Jadi 1,2 dibagi 2,25 hasilnya ini sama dengan 1,6 dibagi 3 hasilnya juga 0,53 sama dengan 8 dibagi 15 itu hasilnya juga 0,53. Perbandingan ini disebut dengan tangen sudut C. Ditulis kosinus X derajat sama dengan 8 per 15. Jadi sisi di depan sudut X derajat, depan sudut adalah 8 per sisi di sampingnya adalah 15. Cos X derajat sama dengan 8 per 15. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dinyatakan dalam definisi berikut. Yang pertama, sinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring pada segitiga. Ditulis sin C, sisi di depan sudutnya adalah AB dibagi sisi miringnya adalah BC. Yang kedua, untuk kosinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Cos C sama dengan sisi di samping sudut, cos C sama dengan sisi di sampingnya adalah ini AC dibagi sisi miring adalah BC. Yang ketiga, tangen C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tangen C sama dengan sisi di depan sudut. Untuk tangen C, sisi di depan sudut itu adalah panjang dari A ke B dibagi dengan sisi di samping sudut. Samping sudut itu adalah dari A ke C. Untuk yang keempat, kosekan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut. Ditulis kosekan C sama dengan sisi miring segitiga yaitu dari B ke C dibagi dengan sisi di depan sudut. Depan sudutnya adalah dari A ke B. Atau kosekan CSCC sama dengan 1 per sin.
Yang kelima, sekan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudut. Ditulis sek C sama dengan sisi miring segitiga. Sisi miringnya adalah BC dibagi dengan sisi di samping sudut, yaitu panjang dari A ke C. Atau sek C sama dengan 1 per cos C. Yang keenam, kotangen C didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis kotan C sama dengan sisi di samping sudut, sampingnya adalah panjang dari A ke C, dibagi dengan sisi di depan sudut. Depan sudut itu adalah dari A ke B. Atau kot C sama dengan 1 per tan C. Demikian, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.